Selamat sore Pak Armando. Selamat sore Ibu. Baik, apa kabar Pak? Baik Bu, luar biasa. Hari ini dalam keadaan baik, sehat. Terima Bagaimana dengan kasih Ibu kabarnya Bapak. Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Oke. syukurlah semua sehat. Baik Bapak, terima kasih sudah hadir di eh, percakapan kita. Bapak hari ini rencananya menjadi coach ya Pak? Betul Ibu. Saat ini saya menjadi coach untuk Pak Kadek nantinya. Kami akan melakukan coaching Ibu. Oke, baik. Eh, Bisa kita ngobrol sebentar Pak ya, berkenaan dengan percakapan coaching atau kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan dengan Pak Kade Arta. Bisa Ibu, bisa. Terima kasih Pak Armando. Bapak, kompetisi apa nanti yang akan Bapak kembangkan pada percakapan coaching nanti, Bapak? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ya nantinya pada coaching yaitu kompetensi coach presence Bu. Artinya kehadiran penuh ya kepada coach saya nantinya. Saya mau mengembangkan itu karena memang pada dasarnya sering kali ya saya kalau misalnya sedang membahas sesuatu itu bisa berkembang begitu Ibu. Jadi saya ingin supaya fokus kepada apa yang sedang dibicarakan begitu Ibu. Oh, jadi nanti di percakapan coaching Bapak akan mengembangkan potensi inti yaitu bagian presence Pak ya, Betul. atau kehadiran. Baik. Kemudian bagian kompetensi mana yang ingin Bapak capai? Kompetensi yang ingin saya capai supaya tidak tidak terkesan melebar Ibu. Saya tetap mau fokus kepada coach presence. Jadi saya ingin mencapai agar kompetensi ini nantinya juga menjadi pengalaman saya atau latihan saya supaya saya juga artinya bisa terlatih untuk saya dalam setiap menghadapi coaching itu supaya tetap fokus dan dapat hadir ya secara penuh bagi coaching saya. Begitu Ibu. Oh, jadi dari pemaparan Bapak tadi tentang kompetensi yang ingin dicapai pada percakapan nanti, kalau tidak salah yaitu fokus pada coaching Pak ya. Betul. Jadi berusaha untuk mengembangkan bagian kompetensinya itu yang fokus pada coaching gitu, berlatih fokus pada coaching begitu Bang Arman. Benar Ibu. Benar. Menurut Bapak nanti indikator dari tujuan pengembangannya itu yang ingin dicapai itu apa Pak? Ya, indikatornya adalah Apakah dari ya Bu. apakah indikatornya nanti dari pihak coach Bapak atau dari pihak coach atau dua-duanya mungkin? Ya, saya berusaha untuk terbuka dari semua sumber Bu. Jadi baik dari saya sebagai coach nantinya dan juga dari coachee. Saya ingin supaya memang benar-benar ada keseimbangan ya dalam kehadiran penuh itu agar seorang coach itu merasakan memang seorang coach itu ada mendengarkan dan juga dapat melihat, merespon dan juga ada di pihak artinya di pihak dia gitu pada saat mendengarkan mungkin masalah yang sedang dihadapi. Ya, berarti indikator keberhasilan percakapan coaching nanti bahwa ada apa ya namanya wujud dari kehadiran penuh. Jadi coaching merasakan kehadiran kita sebagai coach. Dengan itu coaching bisa leluasa untuk mengungkapkan apa yang ingin dia bicarakan. Kemudian kita merespon dengan baik sehingga coaching mampu untuk
membicarakan apa yang ingin dia bicarakan dan menemukan ide-ide baru dari hasil pemikiran coach itu sendiri gitu Pak ya. Benar Ibu, benar. Gitu. Baik Pak Armando, kita sudah menemukan kompetensi yang ingin Pak Armando kembangkan, kemudian bagian kompetensi yang ingin Bapak kembangkan juga, serta indikator dari percakapan coaching Pak Armando dengan Kakak Arta hari ini. Selamat melakukan percakapan coaching Pak Armando, semoga lancar dan Amin. Terima kasih Ibu untuk bimbingannya, dan saya harap nanti juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sampai bertemu Siap. kembali Ibu. Terima kasih. Siap. Sama-sama. Selamat sore Pak Arta. Selamat sore juga Pak Armando. Bagaimana kabarnya Pak? Syukur kabar baik. Baik Iya. sekali hari Luar ini. biasa, Pak, ya. Semangat. Saya dengar-dengar Bapak kan baru bertemu dengan Pak Marwan ya. Jadi tadi sudah melakukan kegiatan pendampingan Pak ya dari Pak Marwan. Ya betul Pak. Iya, saya dengar-dengar ini Iya. Pak, Pak Arta ini ada yang mau disampaikan ke saya Pak. Mungkin bisa cerita-cerita Pak ke saya Pak. Iya nih Pak Armando, saya minta bantuannya dong. Saya ya sedikit ada masalah terkait bagaimana menggerakkan rekan-rekan guru di sekolah khususnya ya, agar bisa ketika menggerakkan, mengajak ini bisa menemukan cara yang efektif gitu biar ngajak kawan-kawan. Karena selama ini saya cenderung ya agak kesulitan bagaimana menemukan strategi atau cara bisa mengajak kawan-kawan atau kawan-kawan di sekolah lah khususnya. Iya, iya. Jadi ada keinginan Pak ya untuk menggerakkan rekan-rekan guru di sekolah agar mereka juga tadi bisa turut menerapkan bagian dari program-program penggerak, guru penggerak begitu ya Pak ya. Ya, kurang lebihnya begitu. Hasil yang ingin Pak Arta capai Pak apa Pak? Saya ingin paling tidak menemukan cara agar rekan-rekan saya ini bisa berubah lah. Artinya ketika ada program-program sekolah, mereka dapat diajak untuk bergerak secara bersama-sama. Itu yang mungkin saya harapkan. Iya. Jadi lebih kepada menemukan cara Pak ya, agar tadi rekan-rekan itu juga turut ikut untuk berpartisipasi, ambil bagian Ya. dalam program guru penggerak. Nah, luar biasa sekali Pak. Kalau misalnya Bapak memiliki niatan seperti itu, ya jadi pastinya Bapak memiliki gambaran Pak, ukuran keberhasilan yang seperti apa yang Bapak inginkan Pak. Saya mungkin bisa katakan kalau saya mampu menggerakkan kawan-kawan, ya jika sebagian besar dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah itu bisa secara aktif ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan atau program sekolah. Oke. Jadi di sana Pak, Bapak bisa melihat indikator keberhasilannya adalah bahwa sebagian besar rekan-rekan di sekolah itu mereka berperan aktif ya dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah maupun juga program-program yang dilakukan di dalam sekolah, begitu Pak ya. Ya, betul Pak Armando. Nah, ini Pak, jadi dari
apa yang sudah Bapak tadi ceritakan itu, Bapak ada nggak lihat bahwa peluang untuk mengerjakan atau mencapai hal tersebut? Ada nggak Pak kira-kira peluangnya Pak? Kalau saya sih selalu optimis Pak Armando, artinya bahwa perubahan itu tentu bisa terjadi. Perubahan itu bisa terjadi, artinya saya tetap optimis bisa untuk program ini. Ya, mohon maaf Pak Arta, mungkin bisa diulang karena suara Bapak putus-putus Pak. Ini ada itu pasti bisa terjadi. Artinya saya berkeyakinan bahwa kawan-kawan di sekolah itu bisa saja digerakkan agar bisa mendukung semua program-program yang ada di sekolah. Itu mungkin Pak. Iya. Jadi Bapak memiliki optimisme ya bahwa sebenarnya Bapak melihat peluang besar untuk rekan-rekan itu bisa digerakkan ya, untuk mereka juga turut berpartisipasi melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program yang dijalankan oleh sekolah. Nah, kalau dari skalanya Pak, saat ini Bapak melihat dengan kondisi sekolah saat ini, dengan mungkin ketercapaian ya keaktifan rekan-rekan Bapak di sekolah itu, skala 1 sampai 10 ada di skala berapa Pak sekarang ini Pak? Di sekali. Halo Pak Arta, suara Bapak putus-putus Pak. Halo. Halo, suara Bapak putus-putus. Posisi saat ini kalau antara skala 1 sampai 10 mungkin posisinya masih di posisi 5 Pak Armando. Oke, posisi 5. Berarti harapan Bapak untuk pencapaian selanjutnya setelah nantinya bisa menemukan cara-caranya untuk dapat membawa ya, menggerakkan rekan-rekan supaya aktif ya di sekolah itu dalam program-program yang diadakan itu, kira-kira berapa Pak skala yang Bapak ingin capai Pak? Ya, supaya cukup lebih lah, minimal 7 lah. Minimal 7. Di skala 7 lah. Iya Pak. Nah, Bapak ada kekuatan nggak Pak? Artinya kekuatan untuk mencapai hal tersebut, atau yang Bapak lihat sebagai peluang untuk melakukan hal tersebut, untuk mencapai apa yang tadi Bapak ingin targetkan? Ya, kekuatannya pertama mungkin di sekolah saya itu Pak Armando, sesungguhnya kawan-kawan guru ini rata-rata masih berusia, ya boleh saya bilang lah usia muda lah, masih artinya belum mendekati masa-masa pensiun. Artinya saya berpikir kalau masa muda ini tentu peluang untuk melakukan perubahan, semangat, optimismenya masih besar kalau dibandingkan dengan mungkin anggota yang lebih senior dengan kita. Mungkin kalau sekitar 70% masih usianya ya 40 ke bawah lah kawan-kawan. Nah, saya memandang itu sebagai peluang atau kekuatan untuk dapat mengarahkan agar kawan-kawan di sekolah itu bisa aktif mendukung program sekolah. Oke, jadi dari yang tadi bahwa faktanya di sekolah Bapak ini rekan-rekan Bapak adalah usia-usia produktif atau usia-usia muda, dan mereka juga pasti bisa membawa perubahan dan juga memiliki jiwa yang optimis ya. Dari sana mana Pak yang merupakan bagian khusus atau yang dapat dikatakan memiliki potensi yang lebih besar
ya dari apa yang sudah Bapak sebutkan tadi, mana yang lebih condong dapat didorong sebagai peluang untuk mencapai sasaran tadi, atau mencapai membawa rekan-rekan itu tadi agar mereka juga turut bergerak, turut aktif ya dalam program yang ada di sekolah? Kalau menurut saya mungkin lebih ke faktor usia itu, Pak Armando, yang usia muda tadi. Itu mungkin kekuatan yang utama. Dengan dia Faktor masih usia. muda, maka kesempatan untuk aktif dalam program-program sekolah itu lebih besar potensinya. Oh, oke. Jadi faktor usia ya, karena memang ini adalah kesempatan yang besar. Kalau hambatannya, Pak, untuk dapat melaksanakan program atau melaksanakan bagian-bagian dari rencana tadi, apa Pak? Ada nggak Pak kira-kira hambatannya Pak? Kalau hambatan, dia pengen tetap bertahan dengan berpikiran, ngapain kita mau melakukan itu nanti bikin capek aja. Jadi dia lebih banyak ingin bertahan di posisi dia berada sekarang, di zona nyaman dia lah. Itu barangkali. Oh iya, oke Pak. Jadi dari kondisi-kondisi itu tadi, hambatannya adalah datang dari diri ya, atau individu dari rekan-rekan itu sendiri, sehingga mereka menganggap bahwa apa yang mereka saat ini sudah terima atau yang mereka jalani saat ini itu adalah posisi yang sudah kondisinya nyaman begitu Pak ya, sehingga itu juga dapat menjadi hambatan. Nah Bapak, tentunya Bapak memiliki rencana ya untuk melihat fakta-fakta tadi agar rencana tadi yang ingin Bapak targetkan tadi itu ya bisa tercapai. Nah, rencananya Bapak supaya mereka dapat berperan aktif itu, Bapak ada nggak mempersiapkan sebuah rencana atau ada hal-hal yang sudah Bapak siapkan? Kalau secara khusus sih belum ya, kalau secara khusus. Cuma saya pemikiran seperti ini. Saya punya pemikiran bahwa mungkin cara yang dapat saya lakukan untuk menggerakkan kawan-kawan dengan perhatikan lingkar pengaruh mungkin dari kawan-kawan yang paling dekat dengan saya. Paling dekat dengan saya, mungkin secara pelan-pelan bertahap dari kawan yang dekat itu, ya mudah-mudahan dalam jangka waktu yang panjang nanti kan bisa terus melebar berdampak kepada yang lainnya juga. Mungkin saya bisa awali dari yang paling dekat dengan saya, yang mungkin sering saya ajak ngobrol, gerakannya mungkin dari situ saya mulainya. Oke, iya. Jadi artinya Bapak melihat bahwa strategi itu cukup mungkin untuk dilakukan Pak ya. Jadi dari tadi teman-teman terdekat ya, dan juga lingkar pengaruh ya, yang Bapak memiliki relasi yang cukup dekat dengan rekan-rekan itu akan bisa nanti memberikan dampak juga kepada yang lain dalam waktu jangka panjang. Oke, Bapak punya ini nggak Pak? Apa namanya? Artinya waktu yang sudah Bapak tentukan, atau ada tenggat waktu yang sudah Bapak tentukan dalam melakukan rencana itu, mulai dari rekan-rekan yang terdekat? Untuk mendukung program-program sekolah, maka saya berpikir hal ini juga sangat penting untuk dilakukan Pak Armando, apalagi dalam waktu-waktu dekat kan mungkin ada beberapa ya program-program sekolah yang juga harus dilaksanakan, sehingga saya berpikir hal ini makin cepat saya lakukan mungkin makin baik, makin cepat saya lakukan mungkin baik. Ya barangkali kebetulan kan minggu depan ini juga mau ada program di sekolah untuk peringatan Hari Besar Keagamaan lah. Saya di sana mungkin akan mencoba memulai bagaimana menggunakan kawan-kawan juga agar terlibat aktif dalam kegiatan tersebut, yang mulai dari kawan. Ya minggu paling
akhir minggu ini atau awal minggu depan sudah bisa saya coba. Oke Pak. Jadi dari sana Pak ya, Bapak sudah bisa melihat bahwa itu dapat dilakukan. Nah, dari apa yang sudah Bapak rancangkan untuk awal minggu ini atau minggu depannya ini ya, melalui program tadi ada Hari Besar Keagamaan yang akan digelar itu, Bapak ya tentunya memiliki komitmen ya, artinya dari apa yang akan Bapak lakukan. Nah, kira-kira siapa Pak orang-orang yang bisa membantu untuk mendukung melakukan atau mengerjakan itu Pak, supaya komitmen itu tetap terjaga Pak? Eh, Satu, saya mungkin akan juga eh, ber berkomunikasi ya dengan atau berkolaborasi dengan kawan di sekolah. Ada kawan yang mungkin bisa mengingatkan saya terkait dengan komitmen saya. Beliau ya selama ini juga kawan yang mungkin saya sering ajak sudah untuk berkolaborasi. Namanya Bu Rina. Barangkali Bu Rina ini yang bisa nanti membantu saya untuk menjaga komitmen saya, bagaimana rencana-rencana yang sudah saya buat ini bisa terlaksana gitu. Iya. Luar biasa Pak ya. Jadi dari apa yang sudah Bapak tadi siapkan ya mengenai bahwa mempersiapkan untuk agenda Hari Besar Keagamaan itu, rupanya ada rekan Bapak yang telah siap sedia ya untuk mengingatkan Bu Rina tadi itu dapat menjadi rekan yang baik ya untuk mengingatkan Bapak mengenai komitmen Bapak untuk dapat melaksanakan mulai dari teman ya, mulai dari orang-orang terdekat, sehingga nantinya harapannya itu bisa berdampak pada rekan-rekan lain agar mereka juga turut aktif ya dalam program-program yang ada di sekolah. Wah, luar biasa sekali Pak Arta. Jadi dari apa yang sudah kita tadi bicarakan Pak, tentunya Bapak dapat sesuatu Pak dari yang kita bicarakan ini Pak. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Armando. Memang untuk dapat menggerakkan kawan-kawan dan saya sebenarnya punya optimisme yang tinggi bahwasanya kawan-kawan yang saat ini mungkin masih berada di posisi nyamannya, di zona nyamannya, itu perlu digerakkan mungkin melalui pendekatan yang paling dekat lah, lingkar pengaruh lah. Jadi saya bisa memulai bagaimana menggerakkan kawan-kawan itu dari yang paling dekat, yang biasa saya ajak ngobrol, yang mungkin bisa nyambung diskusi saya ngobrol. Nah itu yang mungkin bisa saya praktekkan lebih awal, menggerakkan, kemudian nanti dalam jangka waktu panjang ya mudah-mudahan bisa terus melebar kan, nantinya saya mampu menggerakkan 1 atau 2 orang, teman-teman juga bisa mengimbaskan juga kepada yang lain, sehingga nanti pengaruhnya, lingkarnya akan makin besar. Dan harapannya ya tadi poin yang saya harapkan ya 7 tadi yang mudah-mudahan bisa cepat untuk tercapai itu atau bisa terpenuhi. Itu Pak Armando. Oh iya Pak, semoga nanti Pak semua yang sudah Bapak rencanakan tadi dan juga dengan menggunakan strategi dengan orang-orang terdekat tadi, lingkar pengaruh, saya harapkan nanti mungkin Bapak bisa berbagi lagi Pak Arta atas apa nanti yang menjadi hasil daripada yang Bapak siapkan. Sukses selalu Pak Arta, sehat selalu, selamat sore, sampai bertemu kembali nanti di lain kesempatan, bisa cerita-cerita lagi Pak ya. Sampai jumpa lagi. Siap, terima kasih Pak Armando. Sama-sama Pak Arta. Baik Pak Armando, kita ketemu lagi ya di percakapan kita. Kali ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi, pasca Pak Armando melakukan percakapan coaching dengan Pak Kade Artangge. Apa ini Pak Armando sudah siap untuk obrolan kita? Siap Ibu, silakan Ibu. Baik, baiklah. Pak Armando, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching?
apakah indikator yang ingin dicapai tadi sudah Bapak lakukan semuanya? Ya, terima kasih Ibu. Jadi tadi pada saat saya dalam proses coaching dengan Pak Arta, itu saya berusaha untuk memfokuskan ya kepada apa yang disampaikan oleh Pak Arta, sehingga sebagian juga saya catat ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arta, supaya saya tidak sampai keluar daripada pokok masalah begitu Ibu. Jadi saya berusaha untuk tetap Baik. pada jalur pokok permasalahan begitu Ibu. Oke, baik Pak Armando, saya setuju sekali dengan apa yang Bapak sampaikan mengenai observasi tadi, kegiatan tadi. Izinkan saya menyampaikan catatan hasil dari fokus pengembangan yang ingin Bapak lakukan pada percakapan coaching tadi, Bapak. Oke? Ya, Bu. Dari hasil pengamatan saya, dari hasil observasi saya bahwa Pak Armando sudah mengembangkan kompetensi, yaitu kompetensi kehadiran penuh tadi. Itu dari hal tadi yang saya amati, Pak Armando sudah fokus, artinya bahwa badan, pikiran, dan hati Pak Armando sudah selaras. Kemudian coach merasakan kehadiran penuh, coach kemudian dari kehadiran penuh tadi sudah membicarakan masalahnya, memberikan informasinya, dan menemukan ide-ide. Kemudian Pak Armando sudah memberikan respon, dan tadi apalagi ya mencatat hal-hal yang dianggap penting hubungannya dengan pengembangan kehadiran penuh tadi, pengembangan kompetensi itu tadi, sehingga muncul paradigma berpikir coaching pada percakapan tadi. Untuk yang terakhir ya, Iya Ibu. kira untuk kedepannya, kalau ada percakapan coaching lagi, apa yang ingin Pak Armando kembang? Kompetensi apa yang ingin Pak Armando kembang? Iya, terima kasih Ibu. Kompetensi yang saya ingin kembangkan Ibu, jadi dari yang tadi saya sudah coba lakukan, saya juga ingin ya agar kompetensi coaching ini juga saya berkembang dalam hal membuat atau menunjukkan, menyatakan pertanyaan berbobot Ibu. Jadi dari sana pertanyaan berbobot itu kan biasanya cukup membantu, menstimulus atau memantik ya seorang coach itu untuk dapat menemukan ya jalan atau solusi dari apa yang sebenarnya ada di lingkungan dia atau yang dia sendiri, karena dia sendiri yang paling tahu persis keadaannya ya. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot dari seorang coach itu pasti akan secara tidak langsung mempengaruhi seorang coach untuk dia menemukan ya solusinya. Begitu Ibu. Baik, jadi untuk ke depan, untuk rencana ke depan atau percakapan coaching selanjutnya, Pak Armando ingin mengembangkan kompetensi pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya, supaya bisa mengarahkan coach menemukan solusi sendiri, karena coach sendirilah sebenarnya yang mengetahui solusi-solusi tersebut. Luar biasa sekali Pak Armando ya. Saya jadi penasaran nih, karena ini tadi sudah sukses luar biasa. Saya juga penasaran pastinya dengan mengembangkan kompetensi yang baru, Pak Armando juga lebih sukses dan lebih luar biasa lagi. Amin. Terima kasih Pak Armando untuk percakapan hari ini. Terima kasih Ibu. Ya, sampai pada percakapan. Sampai jumpa lagi Pak Armando. Iya Bu. Terima kasih. Selamat sore Pak Arta. Selamat sore Pak Armando. Iya, bagaimana ini kabarnya Pak Arta? Kabar baik, kabar baik. Wah, luar biasa Pak Senang ya. bisa berjumpa dengan Pak Armando lagi. Betul, saya juga begitu Pak. Senang sekali Pak Arta dalam keadaan sehat. Ini luar biasa sekali. Ini Pak, benar Bapak nantinya akan melakukan coaching ya? Ya benar Pak, dengan Ibu Samsiah nanti rencananya
sebelumnya sudah ada komunikasi dan kita akan melaksanakan coaching dengan Ibu Samsiah. Oke. Sebelum nantinya ke sana, Pak, ada beberapa hal, Pak, yang ingin saya tanyakan ini, Pak. Boleh, Pak, ya? Nggih. Boleh, boleh, boleh. Eh, Kira-kira, Pak, apa yang menjadi indikator, Pak, nantinya ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak dalam proses coaching nanti, Pak? Pertama, Pak, kompetensi yang mau saya kembangkan kan mendengarkan aktif. Kompetensi yang ingin saya kembangkan kan mendengarkan aktif. Kemudian indikatornya nanti ya dalam percakapan nanti saya bisa mendengarkan dengan baik lah, atau memusatkan komunikasi pada coach. Jadi bisa mendengarkan dengan baik dari apa yang disampaikan oleh coach, sehingga nanti bisa bisa fokus dan pusat dalam berkomunikasi. Fokus dan terpusat, Pak, ya, Ya, dalam berkomunikasi. melalui mendengar aktif. Nah, kalau secara spesifik, Pak, bagian mana nantinya, Pak, dari kompetensi itu yang ingin diobservasi, Pak? Secara spesifik nanti ya dari apa yang disampaikan coaching, saya berusaha untuk mendengarkan secara aktif dengan berupaya tetap agar bisa fokus terhadap poin-poin atau hal-hal yang disampaikan oleh coaching. Kemudian nanti pusat komunikasinya, harapan saya nanti saya mungkin tidak terlalu banyak dalam memberikan pertanyaan atau pemancing, tapi lebih banyak coachingnya yang memunculkan penemuan-penemuan terhadap masalah-masalah yang dia hadapi. Wah, berarti ini luar biasa sekali, Pak, karena memang seorang coach ya harus memberikan kesempatan ya bagi seorang coach itu untuk dapat memaparkan apa yang sedang dia rasakan dan apa yang sedang menjadi kegelisahan ya dalam dirinya. Nah, saya mempersilahkan kepada Pak Arta untuk selanjutnya nanti bisa melakukan proses coaching, Pak, kepada Ibu Samsiah, sehingga nanti selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Saya persilahkan, Pak, ya, mungkin nanti selanjutnya untuk melakukan proses coaching kepada Ibu Samsiah. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Armando. Sama-sama, Pak. Sukses, Pak. Ya. Selamat sore Ibu Samsiah. Selamat sore Pak Kadarta. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Jelas Pak, jelas. Oke, baik. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Bu Samsiah, gimana kabarnya hari ini? Halo. Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak sehat? Syukur sehat. Syukur sehat. Kabarnya? Sehat. Oke, sehat Pak, alhamdulillah. Oke, baik Bu Samsiah. Terima kasih ya udah meluangkan waktunya dalam ruang virtual ini. Sebelumnya kan kita sudah ngobrol sebentar, bahwasannya ada sesuatu yang mungkin mau Ibu sampaikan gitu ya, mau kita coachingkan sore hari ini. Kira-kira apa yang mungkin perlu kita bicarakan sore hari ini? Ya, sebelumnya saya terima kasih Pak Kadarta. Saya ingin cerita gitu tentang keadaan saya. Saya ini dalam menangani mendidik murid itu, saya itu
kadang itu Pak, emosi gitu, tidak mampu mengendalikan diri. Jadi nanti bisa nada tuh tinggi gitu. Ketika, saya itu menghadapi murid yang melakukan pelanggaran gitu. Jadi, misalnya dia melakukan pelanggaran gitu, saya, biasanya saya kasih catatan atau kasih, arahan atau konsekuensi. Nah, kalau besoknya lagi marah gitu, saya kadang emosi, nadanya tinggi. Intinya tuh saya itu mendidik dengan, kasih sayang gitu loh, Kak, terus tidak berani gitu, Pak. Oke. Jadi dalam mendidik anak-anak terkadang pian emosi Bu ya, kepada anak-anak yang melakukan Oke, pelanggaran itu terkadang dia melakukan pelanggaran satu kali tetapi tidak diindahkan, masih terulang, nah sehingga munculkan rasa emosi dalam diri ibu. Itu ya. oke. Betul, Pak. Mungkin pertemuan hari ini apa yang ingin Eee, saya ingin, setelah percakapan hari ini, Pak, ya, saya itu menjadi pendidik yang penuh kasih sayang. Jadi dalam hal, menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran, saya ingin, eee, mengatasinya itu dengan penuh kasih sayang, Pak. Mohon izin, Pak Kadek. Oke, ya. jaringannya sempat terputus ya tadi. Oke, silakan dilanjutkan, Pak Kadek. Jadi saya ulang ya. Jadi ibu saat ini menginginkan menjadi pendidik yang penuh kasih sayang, yang mana ketika nanti menemukan anak-anak yang melakukan pelanggaran, ibu tidak lagi menjadi emosi, gitu ya? Betul. Oke, betul, Pak. Oke, maunya saya seperti itu, Pak. Oke, baik. Selama ini bentuk emosi seperti apa yang biasa ibu lakukan dalam menghadapi anak-anak di sekolah ketika melakukan pelanggaran? Yang sering itu Pak nada tinggi Pak. Jadi saya tuh nadanya menjadi tinggi gitu. Jadi misalnya dia bajunya dikeluarkan, terus saya lihat lagi dikeluarkan gitu, saya nada tinggi. Loh kok dikeluarkan lagi gitu? Kemarin kan kita sudah sepakat bahwa murid bajunya dimasukkan. Sekarang kok dikeluarkan lagi? Nah itu Pak nadanya tinggi. Saya tidak bisa ini kadang mengontrol gitu. Oke, baik. Kadang tidak bisa mengontrol ketika melihat anak melakukan itu, tidak bisa mengontrol emosi kadang ibu ya. Oke. Oke. Menurut ibu, apakah mendidik anak dengan cara yang emosi tadi sudah tepat? Kalau menurut saya sih nggak tepat Pak ya. Kadang saya tuh habis bicara nada tinggi tuh saya tuh menyesal gitu. Saya berpikir kasihan gitu dia mentalnya. Barangkali itu bukan yang baik gitu. Jadi kadang saya juga malah minta maaf juga langsung sama siswanya. Maaf ya ibu tadi nadanya tinggi gitu. Sebenarnya kalau menurut saya itu bukan yang tepat Pak. Karena akan berpengaruh pada hubungan kita, hubungan keterikatan antara guru dan murid gitu Pak. Baik, artinya sesungguhnya ibu juga tidak menginginkan emosi pada diri ibu terhadap anak-anak. Artinya ibu setelah
melakukan itu ada perasaan menyesal. Betul. Nah, menurut ibu, kalau ibu menyesal dengan melakukan cara-cara seperti itu, adakah cara lain mungkin yang bisa dilakukan untuk mendidik anak yang bukan dengan cara emosi tadi? Kalau menurut saya sih harusnya Pak ya itu dilakukan selalu dengan penuh kasih sayang gitu, dengan hubungan yang baik, dengan percakapan yang baik, dengan percakapan yang renyah gitu, dan tidak hanya dengan menggunakan teguran, tapi bisa juga dengan kita melakukan konsekuensi gitu Pak. Oke, baik. Sejauh ini apa kekuatan yang ibu miliki untuk mencapai itu tadi, komunikasi yang mungkin bisa dengan percakapan renyah dengan anak-anak tadi? Apa ya Pak? Yaitu Pak, saya belum menemukan kekuatan saya itu bagaimana sih saya berkomunikasi yang renyah dengan siswa gitu, ketika saya menemukan lagi dia melakukan pelanggaran gitu, atau mungkin saya ajak dia ngobrol mungkin Pak ya, misalnya saya tarik dia ke suatu tempat yang lebih sejuk mungkin, tidak di tempat yang sama itu mungkin Pak ya, bisa merubah situasi itu. Mengajak ngobrol mungkin di tempat yang lebih tenang gitu ya? Ya, tempat yang berbeda mungkin. Lebih tenang. Ya, mungkin di bawah pohon, atau kita berdua aja dulu ngobrol sebentar aja masalah itu mungkin Pak ya, gitu. Oke, baik. Selama ini apakah hal semacam itu pernah ibu sudah? Belum pernah Pak, belum pernah saya mencoba. Jadi saya hanya menggunakan sistem di sekolah. Kita catat, kemudian kita beri arahan, kemudian kita kadang juga bersama tim dengan guru BK atau dengan wali kelas, kita catat, kita lakukan konsekuensi, kemudian bisa melanjutkan ke guru BK yang melakukan konsekuensi. Begitu aja sih Pak. Ya, cuma nadanya itu saya yang kadang itu yang sebenarnya saya tidak suka pada diri saya sendiri gitu loh. Ya, artinya ibu juga sesungguhnya tidak suka dengan cara-cara itu ya dalam mendidik anak sebenarnya yang saya tidak setuju, betul. emosi di tempat yang teduh, atau mungkin bicara dari dengan pendekatan ya, dari hati ke hati ya. Ya. Bagaimana kira-kira ukuran keberhasilan ibu? Ukuran keberhasilan saya ketika saya mampu Pak tetap berbicara dengan nada yang halus, dengan penuh kasih sayang, walaupun siswa itu melakukan pelanggaran sampai 3 kalinya. Tetap berbicara halus. Artinya ibu berharap tetap bisa berbicara dengan nada halus walaupun ya anak melakukan pelanggaran secara berulang-ulang ya. Berulang-ulang ya. Oke, baik. Luar biasa ibu. Nah, kira-kira apa komitmen ibu untuk dapat melaksanakan rencana tersebut? Komitmen saya dengan ini ya, setelah percakapan ini saya akan berusaha untuk tetap berbicara dengan penuh kasih sayang, dengan nada yang rendah, dimulai dari pembelajaran besok sampai seterusnya Pak. Jadi dimulai dalam pembelajaran besok sudah ya, dimulai ya? Oke, mulai dari besok sampai seterusnya saya akan berusaha. Untuk menjaga komitmen ibu itu, kira-kira siapa yang bisa membantu ibu?
Kolaborasi saya kalau untuk pelanggaran siswa itu dengan semua guru, kemudian saya lebih ini dulu Pak, mungkin wali kelas Pak. Ya lebih banyak saya berkomunikasi dengan wali kelas. Oke, baik. Jadi untuk dapat menjaga komitmen Ibu, nanti Ibu ya lebih banyak berkolaborasi dengan kawan-kawan guru, tetapi yang terutama adalah dengan wali kelas. Itu Bu ya. Oke. Oke, baik. Sejauh ini Ibu, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan sebagai akhir dari sesi obrolan kita sore hari ini? Ya yang saya dapatkan ya luar biasa ya Pak. Saya tidak menyangka bahwa saya bisa menemukan ide yang akan saya coba gitu, sebuah treatment yang akan saya coba gitu, bahwa oh mungkin kalau saya coba dengan kita bergeser tempat, apalagi mencari tempat yang sejuk, mungkin akan bisa mengontrol emosi saya dan berbicara dari hati ke hati dengan murid saya gitu Pak. Baik, luar biasa sekali Ibu. Apa yang Ibu dapatkan dalam sesi coaching kita pada sore hari ini. Saya berharap nanti Ibu juga berbagi terhadap apa hasil praktik baik yang nanti Ibu lakukan di sekolah Ibu dengan anak-anak dalam hal mengurangi rasa emosi yang ada dalam diri Ibu ketika menghadapi anak yang melakukan pelanggaran. Terima kasih Ibu sudah berbagi dengan saya dalam sesi ini di sore hari ini. Mungkin bisa sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya Ibu ya. Saya berharap nanti ada pertemuan selanjutnya berbagi praktik baik. Barangkali itu Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Arta, tadi saya melihat ya Bapak sudah melakukan proses coaching dan luar biasa ya, seperti yang Bapak bilang tadi bahwa Bapak memang benar-benar ya melakukan kompetensi ya yang menitik beratkan pada mendengar aktif. Nah, Pak Arta, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang sudah Bapak lakukan tadi dalam proses coaching tadi? Yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan tadi yang saya inginkan adalah saat saya mampu mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, kemudian saya bisa fokus dalam menerima atau mendengarkan hal-hal yang disampaikan oleh coach, dan lebih banyak coach yang menemukan atau mengkomunikasikan hal-hal yang menjadi permasalahannya. Itu Pak. Oke Pak Arta. Jadi Bapak tadi saya lihat ya pada saat melakukan proses coaching pada Ibu bahwa bebas ya dari penilaian asumsi dan juga fokus pada area yang ingin dikembangkan. Dan tadi juga Bapak juga saya lihat bahwa Bapak intens ya mendengarkan dan juga mendengar secara aktif. Nah, dari semua yang sudah Bapak lakukan dalam rangkaian proses coaching ini Pak, untuk selanjutnya Pak, kompetensi apa Pak yang ingin Bapak kembangkan lagi Pak dari proses coaching ini Pak? Jadi berdasarkan coaching yang barusan dilakukan Pak. Ke depan saya ingin mengembangkan bagaimana membuat menghadirkan diri dengan kesadaran penuh, atau istilahnya happiness ya. Presence. 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 Jadi saya berharap
kompetensi ke depan mungkin yang bisa saya kembangkan lagi adalah desain, bagaimana saya bisa seutuhnya bisa ada bersama dengan koci pada saat berdiskusi atau proses coaching. Itu Pak Armando. Luar biasa Pak. Semoga nanti pada saat proses coaching selanjutnya Bapak dapat menerapkan coaching presence tersebut ya, supaya dapat hadir secara penuh atas coaching yang akan Bapak hadapi atau pada saat Bapak melakukan proses coaching. Sukses selalu untuk Pak Arta. Sampai jumpa kembali di waktu kesempatan yang berbeda. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Pak Armando. Selamat sore. Selamat sore Ibu Samsia. Selamat sore Pak Kadek. Gimana kabarnya? Sehat Pak, alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Kabar baik juga Bu Samsia. Senang sekali ya sore hari ini kita jumpa lagi. Saya dengar Ibu mau melaksanakan coaching ya? Betul Bapak, saya sudah komunikasi dengan Pak Armando untuk jadwal coaching kita pada sore hari ini. Baik, sebelum Ibu melaksanakan coaching, kita diskusi sebentar ya tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam coaching? Kompetensi coaching yang ingin coba saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot nantinya Pak. Ya, bagaimana saya berusaha untuk mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach Pak. Oke, baik. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot nanti kepada coach. Baik. Bagian kompetensi mana mungkin yang secara spesifik bisa Ibu gambarkan yang mau diobservasi nanti? Nantinya saya ingin mencoba mengembangkan itu pendekatan mendengarkan dengan rasa Pak. Jadi bagaimana kita menerima informasi dari coach, kemudian kita memberikan apresiasi, merangkum atau menguatkan kata kunci dan mengajukan pertanyaan untuk memancing ide dari coach Pak. Oke, baik. Jadi secara spesifik yang ingin Ibu observasi adalah nanti mendengarkan dengan rasa sehingga nanti bisa mengapresiasi dan merangkum apa yang disampaikan oleh coach ya. Oke. Nah, terakhir Bu, indikator ketercapaian apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Indikator ketercapaiannya indikator ketercapaian nanti yang ingin capai indikatornya adalah ketika saya mampu nanti mengajukan pertanyaan yang nantinya membuat coach merasa nyaman untuk berbagi informasi dan merasa memancing lah, memberikan stimulus untuk menemukan ide-ide kreatif dari coach tersebut. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaiannya nanti ketika Ibu mampu mengajukan pertanyaan yang membuat coaching merasa nyaman dan bisa memunculkan ide-ide kreatifnya dalam menyelesaikan permasalahannya, itu Ibu ya? Oke Pak. Oke, baik Ibu, untuk selanjutnya silakan nanti Ibu laksanakan proses coaching dengan coach Ibu. Nanti setelah proses coaching, mohon juga bisa berbagi selanjutnya untuk kegiatan kita, bagaimana tindak lanjut atau hasil percakapan Ibu dengan coach Ibu. Barangkali itu Ibu ya. Terima kasih untuk perjumpaan kita sementara kali ini.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, terima Makasih, kasih, Ibu. Pak. Oke. Baik, selamat sore Pak Armando. Selamat sore Ibu Samsia. Ya. Apa kabar Pak? Kabar baik Bu. Gimana Ibu kabarnya? Sehat juga, baik juga, alhamdulillah. Sehat. Bapak, sesuai dengan agenda kita, hari ini kita akan melakukan percakapan coaching Bapak. Oke? Iya Bu. Bagaimana Bapak? Apakah kita sudah siap untuk memulainya? Siap Ibu. Siap. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Bapak, kira-kira apa yang ingin Bapak bicarakan pada sore hari ini? Ya ini Bu, apa namanya, kan saya itu di sekolah ya, ingin sekali menumbuhkan kesadaran anak didik itu. Jadi kalau dalam berkegiatan itu kan seringkali ditemukan ya, dalam kegiatan di sekolah itu seringkali ditemukan anak-anak didik itu melakukan pelanggaran. Nah ironisnya yang melakukan pelanggaran ini nanti berulang lagi, orangnya itu lagi begitu, sehingga pada saat kita melihat mereka ya, kita ada rasa yang kuat begitu, ingin sekali mereka ini bagaimana ya supaya mereka ini sadar, mereka tahu bahwa apa yang telah diberitahukan kepada mereka, baik itu nasihat, teguran, itu adalah perwujudan dari agar mereka bisa mematuhi keyakinan sekolah Bu. Karena mereka sendiri yang sudah menyepakati bahwa memang benar itu adalah keyakinan di SMP mereka begitu, di SMP Negeri 1 Sungai Loban begitu Ibu. Jadi masalahnya adalah banyak siswa yang melakukan pelanggaran gitu Pak ya, dan ironisnya ya kadang anaknya itu saja, sementara Bapak ingin bahwa mereka itu punya kesadaran sendiri supaya mereka tidak melakukan pelanggaran lagi karena itu adalah keyakinan bersama gitu Bapak ya. Benar Ibu, benar sekali. Oke. Jadi untuk percakapan kita pada sore hari ini kira-kira apa yang Bapak inginkan nanti? Saya ingin anak-anak itu dari yang mereka saat mereka setelah selesai melakukan pelanggaran itu kan mereka nanti akan dipanggil ya, akan diberi di briefing lah istilahnya, baik itu nanti melalui proses percakapan ya. Terus pada saat mereka menerima teguran itu seharusnya tindak lanjutnya mereka adalah tidak melakukan hal yang lain begitu, mungkin berbeda pelanggarannya atau mungkin sama lagi pelanggarannya. Intinya mereka tahu bahwa oh ini adalah bagian dari keyakinan sekolah, berarti saya tidak boleh melakukan lagi hal-hal yang disebut sebagai pelanggaran. Jadi saya ingin sekali anak-anak ini langsung mereka bisa sadar pada saat diberitahu, mereka langsung bertindak, artinya langsung melakukan praktiknya begitu atas nasihat yang diberikan kepada mereka. Oke, jadi yang Bapak inginkan adalah dari percakapan kita bahwa siswa yang melakukan pelanggaran itu dengan sebuah tindak lanjut gitu ya, Bapak tidak akan melakukan pelanggaran lagi atau justru membuat mereka berubah, ada perubahan positif gitu Pak ya. Betul Ibu, betul. Oke. Nah menurut Pak Armando ini apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak? Apa kriteria-kriteria anak yang melakukan pelanggaran sekolah? Ya, pelanggaran itu biasanya selalu ya menimbulkan akibat, Ibu. Artinya menimbulkan akibat, baik itu nanti merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain. Misalnya pada saat mereka telah diberitahu bahwa seharusnya mereka memilah sampah ya yang mereka sudah punya, itu mereka harusnya tahu penempatannya di mana. Dan juga misalnya pada saat mereka berkegiatan itu sering memakai sendal. Nah, ini kan akan menimbulkan kegaduhan ya dari pihak teman-temannya yang lain. Karena apa? Mereka melihat kok sepertinya sekolah membiarkan saja ya teman-temannya menggunakan sendal. Nah, juga
yang lain-lain lagi, misalnya pada saat mereka bermain namun mainnya ini kelewatan, jadi lempar batu, akhirnya batunya mengenai kaca sekolah. Nah ini kan akhirnya merusak fasilitas begitu Ibu, sehingga ada banyak sekali ditemukan hal-hal yang disebut sebagai pelanggaran atau kriteria pelanggaran tadi. Oh, jadi yang Bapak maksud di sini pelanggaran itu adalah apa namanya, sesuatu yang sebenarnya apa ya, merugikan siswa gitu ya, tidak baik untuk siswa efeknya gitu Pak, membahayakan lah dalam tanda kutip. Jadi misalnya dia tidak pakai sandal, itu akan menimbulkan kegaduhan, mereka bermain-main yang terlewat batas akan menimbulkan cedera gitu, dan yang lainnya. Intinya adalah sesuatu yang menimbulkan efek negatif gitu Pak ya, Benar bagi Ibu, murid gitu ya. betul. Sehingga ada timbul efek negatif yang akhirnya merugikan banyak pihak juga, bahkan sekolah gitu. Rencana apa yang Bapak lakukan dalam waktu dekat dalam hal tadi, menumbuhkan tadi yang Bapak ceritakan, ada akan membuat budaya positif, ada mengembangkan profil pelajar Pancasila, yang hubungannya dengan apa tadi, pelanggaran tadi, supaya anak-anak tidak lagi melakukan pelanggaran. Jadi mengurangi pelanggaran dan menumbuhkan budaya positif. Nah, kegiatan apa yang kira-kira akan Bapak lakukan? Ya, kegiatan yang yang akan dilakukan itu Bu memang berjalan bersamaan ya dengan yang dikerjakan atau yang saat ini sedang digalakkan oleh sekolah ya. Jadi seperti pembiasaan untuk bersama-sama ya melakukan kegiatan ibadah ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Terus juga di sana ada tambahan-tambahan Ibu. Ada tambahan-tambahan kegiatan seperti ikro, dan satu lagi saya lupa ya itu. Jadi yang agama Hindu juga memiliki tambahan-tambahan itu gitu. Jadi kayak istilah itu pendalaman lah gitu. Terus yang Kristen juga begitu, ada penambahan-penambahan dengan maksud menekankan jiwa yang memiliki nilai-nilai religius begitu. Itu untuk dalam seputar keimanan dan ketakwaan. Terus selanjutnya dalam hubungan pergaulan itu bahwa kita selalu mensosialisasikan ya setiap pagi. Jadi setelah selesai ibadah tuh kita kan berkumpul di lapangan anak-anak itu, lalu di sana setelah menyanyikan lagu kebangsaan dan Mars SMP, kita biasanya memberikan pengarahan lagi ya. Nah, pengarahan di sinilah yang biasanya saya selalu tekankan untuk dapat menghormati sesama ya dalam pergaulan. Artinya tidak membuli ya, tidak melakukan ejekan-ejekan ya. Artinya mungkin menghina dari warna kulit atau wajah atau hal-hal lain lah yang menjadi kekurangan mungkin dalam pandangan yang membuli. Terus juga seringkali muncul yang namanya menghina orang tua ya, nama orang tua. Jadi saya ingatkan lagi di sana. Dan yang lain lagi adalah bahwa pada saat itu anak-anak suka memiliki kebiasaan ya temannya digendong begitu ya. Jadi teman ini digendong lalu ada tiang, nanti digosok-gosok itu badan temannya ini ke tiang itu gitu. Bagian depannya saya nggak ngerti maksudnya apa, yang jelas itu sering terjadi. Jadi itu juga bagian dari peringatan gitu. Saya mengingatkan lagi jangan sampai terjadi lagi yang demikian, karena itu dari proses kayak seperti mengarah pada pelecehan seksual gitu. Mereka saat saya tanya, mereka nggak ngerti apa itu pelecehan seksual. Jadi saya katakan itu sudah bagian dari melakukan pelecehan seksual karena merendahkan ya. Artinya merendahkan martabat dari rekannya sendiri. Walaupun rekannya ini saat diperlakukan begitu ya ketawa-ketawa aja sih. Tapi kan khawatirnya nanti merembet ke yang lain-lain begitu. Jadi itu terus disosialisasikan. Walaupun memang nggak setiap hari Bu ya. Artinya ada waktu-waktu tertentu saya nggak sempat juga melakukan itu karena memang ada hal-hal lain begitu yang membuat saya tidak sempat melakukan itu. Jadi itu secara kontinu terus dilakukan Ibu. Jadi hal itulah yang paling mungkin bisa dikerjakan. Begitu Ibu. Jadi kalau menurut Pak Armando ya tadi ada yang untuk pelanggaran siswa, meminimalisir itu ada program sekolah, itu ada pembiasaan ibadah dan pembiasaan baik lainnya. Kemudian yang kedua Pak Armando ikut melakukan sosialisasi atau pengarahan baik pada kejadian langsung atau pada saat apel.
Nah, dari beberapa program tadi, mana yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu dalam waktu dekat? Ya, jadi yang akan saya lakukan dalam waktu dekat adalah sosialisasi dan juga program yang sudah fix, Bu. Ya, artinya sudah paten begitulah ya dilakukan. Jadi bagian-bagian dari pembiasaan ibadah dan juga sosialisasi mengenai keyakinan sekolah, Bu. Sosialisasi mengenai keyakinan sekolah gitu ya. Iya, Ibu. Ini Mbak Armando akan melakukannya per kelas atau dalam apel atau kegiatan lain begitu? Biasanya saya mengambil kesempatan itu langsung secara bersama-sama, Bu. Jadi seluruh kelas dikumpulkan ya setelah kegiatan pembiasaan selesai, menyanyikan lagu kebangsaan selesai, langsung di sana saya sosialisasikan. Dan memang itu sifatnya rutin, Ibu. Jadi kalau misalnya pada saat saya tidak bisa melakukan itu, teman-teman yang bertugas piket pada hari itu biasanya selalu melakukan itu juga. Oh iya, rutin dan efektif gitu Pak ya. Kira-kira kapan ini dalam waktu dekat ini Bapak akan melakukannya? Ya, itu sudah dilakukan sebelumnya ya dan akan terus dilanjutkan, Ibu. Oke. Dalam waktu dekat ini misalnya Bapak akan mencoba lagi melakukannya sosialisasinya ini, apakah mungkin dalam ada event atau minggu depan misalnya? Dalam minggu ini, Bu. Dalam minggu ini. Dalam minggu ini akan mengadakan sosialisasi lagi Pak ya? Iya, betul. Karena sosialisasi ini dianggap memang salah satu alternatif yang efektif gitu Pak ya? Betul. Oke. Oh, iya. Baik, Pak Armando tadi ya hubungannya dengan pelanggaran siswa tadi dan luar biasa sekali. Kira-kira apa nih yang Pak Armando dapatkan dari pembicaraan kita pada sore hari ini? Luar biasa, Bu. Saya mendapatkan banyak sekali ya masukan-masukan dari apa yang sudah Ibu tadi tanyakan ya, itu membuat saya melihat ya keterkaitan antara dari masalah ya yang saya miliki di sekolah ini itu dapat teratasi, artinya dengan pembiasaan-pembiasaan tadi dan dengan program-program yang dimiliki sekolah itu juga turut mendukung atau menjadi kekuatan ya untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan ya kebiasaan-kebiasaan buruk dari pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa-siswi di sekolah saya. Jadi mereka dapat memahami ya bahwa apa yang mereka lakukan atau yang mereka kerjakan itu sebenarnya merugikan banyak sekali orang lain dan bahkan diri mereka sendiri, dan tentunya mereka sendiri sedang melanggar keyakinan sekolah yang padahal mereka sendiri mengetahuinya dan menyetujui dan menyepakatinya begitu. Jadi di sana saya melihat bahwa asal pembiasaan-pembiasaan atau sosialisasi tersebut dilakukan secara berkesinambungan ya, secara aktif dan juga konsisten, saya rasa itu bisa menjadi solusi yang baik buat mereka sehingga mereka juga turut mengambil bagian untuk memajukan sekolah ya dalam hal karakter ya, kebiasaan dalam norma dan sopan santun. Begitu, Ibu. Iya, baik Pak Armando ya, semoga bersemangat dalam melaksanakan sosialisasinya yang mana nanti akan dilaksanakan secara aktif dan konsisten sehingga murid-murid Bapak semua menjadi murid yang memahami bahwa melakukan pelanggaran itu mempunyai efek yang negatif sehingga tidak melakukan pelanggaran lagi dan membentuk menjadi budaya yang positif gitu Pak ya. Iya, Ibu. Saya tunggu Pak ya nanti kabarnya yang selanjutnya, mudah-mudahan ada perubahan yang baik, perubahan yang positif. Kita ketemu lagi nanti untuk percakapan selanjutnya dengan kabar-kabar yang baik dari praktek baik dari Pak Armando. Siap, Ibu. Terima kasih, banyak. Sama-sama, Bu. Terima kasih banyak buat bimbingannya pada saat ini. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali dan saya bisa menyampaikan apa yang saya temui di sekolah saya, Ibu, berdasarkan dari apa yang saya lakukan secara rutin. Terima kasih, Ibu. Siap, sama-sama Pak.
selamat sore ya. Selamat sore Pak Kadek. Gimana Bu perasaannya setelah menyelesaikan tahapan observasi atau sesi coaching antara Ibu dengan coachi Ibu? Ya, saya merasa gembira sekali, luar biasa. Saya bertemu dengan coach yang luar biasa. Ternyata memiliki ide-ide yang kreatif dari beliau sendiri, bahwa beliau memiliki masalah dan ternyata beliau sendiri mampu secara luar biasa untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, luar biasa sekali ya. Akhirnya coach Ibu mampu menemukan solusi atau permasalahannya sendiri dengan baik. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi saya sudah melakukan pendekatan dengan mendengarkan dengan rasa. Tadi sudah ada di resipnya. Saya berusaha untuk menerima semua informasi yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya berusaha untuk memberikan apresiasi, memberikan penguatan dengan menganggukkan kepala, dengan mengucapkan kata luar biasa dan sebagainya. Kemudian saya mencoba merangkum informasi yang coach sampaikan dan saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang mampu untuk coach menjelaskan atau mengidentifikasi informasi coach dan menemukan ide-ide kreatif dari coach itu sendiri, Pak. Baik, luar biasa sekali Ibu. Setelah tadi saya menyimak percakapan yang Ibu lakukan dengan coach, catatan saya bahwa apa observasi yang telah Ibu lakukan semua saya lihat berbasis pada data-data yang disampaikan oleh coach Ibu. Saya melihat tidak ada penilaian-penilaian yang muncul dari Ibu ataupun asumsi-asumsi yang arahnya menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh coach, tetapi memang coach menyimpulkan hal-hal tersebut. Kemudian Ibu juga sudah saya lihat sangat fokus pada area yang ingin dikembangkan, tadi kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu bagaimana bisa spesifik mendengarkan dengan rasa, kemudian mampu mengapresiasi dari apa yang disampaikan oleh coach, kemudian dapat merangkum dengan baik hal-hal yang disampaikan oleh coach tadi, sehingga bisa Ibu konfirmasi dalam bentuk feedback, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi luar biasa catatan saya sangat baik apa yang Ibu lakukan, dan pada penyelesaian masalah juga melihat bahwa di sana proses identifikasi yang sangat dalam sehingga permasalahan-permasalahan itu menjadi jelas dan bagaimana penyelesaiannya juga sangat jelas saya lihat di situ. Terakhir barangkali Ibu, jika Ibu nanti diberikan kesempatan kembali untuk mengembangkan kompetensi Ibu dalam hal coaching, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan tadi? Untuk ke depan saya ingin mencoba mengembangkan kompetensi pada kehadiran penuh, Pak, presence. Jadi saya ingin belajar bagaimana ketika menjadi coach itu kita hadir penuh baik secara badan, pikiran maupun hati untuk fokus kepada coach, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi jika Ibu diberikan kesempatan nanti untuk mengembangkan kompetensi Ibu lagi, maka coaching yang Ibu lakukan, prinsip coaching yang Ibu lakukan nanti mengembangkan kesadaran penuh atau present ya. Betul. Bagaimana bisa mendengarkan atau hadir sepenuhnya sebagai coach. Barangkali itu Ibu untuk sesi kita dalam pasca percakapan pada sore hari ini.
nanti juga mohon juga ya selanjutnya bisa berbagi juga lah hasil praktek coaching Ibu yang selanjutnya. Sekian mungkin barangkali Ibu ya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Luar biasa. Gimana ya? Seadanya lah ya. Luar biasa Bu, mantap Bu. Belum banyak belajar kan dari pihak kedua nih. Sama aja Pak Ai. Luar biasa. Ulun keren. tadi melihat Bu Samsiah tadi ada tambahan rasa tadi tuh. Nah, weh mantap bener ini. Luar biasa ini ada tambahan rasa. Saya tuh masalahnya takut ada alur yang tertinggal itu loh Pak. Jadi kayak agak kaku sedikit. Jadi minta maaf.